Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan seru-seruan melakukan tes dan rekomendasi adapter charger yang support Samsung Super Fast Charging 2.0 45 Watt. Nah, sebagian besar pasti teman-teman paham syarat kabel yang digunakan untuk charging ke Samsung Super Fast Charging 2.0 45 Watt itu menggunakan arus 5 ampere. Tapi ini tidak, saya buat beda dalam pengetesan kali ini biar lebih seru seperti program MBG-nya pemerintah. Lihat ini, saya menggunakan kabel dari brand Winkey yang harganya cuma 20 ribuan, arusnya 3 ampere. Jadi ini spesifikasinya biar lebih jelas. Winkey Nanofoam seri Areng Karen maksud saya. 20 volt 3A sama dengan 60 watt. Ya ini kabelnya. Kalau di bodi kabelnya tidak ada tulisannya ya. Ini intinya kabel murah lah. Nah, ini ada 5 adapter charger yang saya tes kali ini. Saya buat beraneka ragam seperti pelangi. Nah, ini ada dari brand Anker 140 watt. Pasti kalian sependapat, oh pasti bisa dong digunakan menggunakan kabel 3 ampere. Kita lihat saja nanti. Kemudian ada juga dari brand Cooktek yang support daya 120 watt. Oh, pasti bisa. Ini kabel walaupun 3 ampere. Nah, kita lihat. Tidak menjamin semuanya seperti itu, baik dari brand terbaik ataupun daya tertinggi. Lanjut, nanti juga akan saya tes dari brand Tranyo 120 watt adapter charger sakti. Kemudian nanti juga ada dari brand Venson yang support daya 70 watt, paling rendah dayanya. Pasti tidak bisa menggunakan 3 ampere. Nah, kita lihat saja nanti. Kemudian terakhir nanti ada juga dari brand Unit yang support daya 120 watt. Seperti apa performa kelima adapter charger ini ketika dikombinasikan dengan kabel murahan yang arus 3 ampere? Simak videonya. Tes adapter charger Tranyo 120 watt. Seperti ini dia fisiknya. Ada tulisannya Super Fast 120. Kemudian coba saya putar-putar. Nah, kemudian kita lihat dari sisi port, dia menggunakan single port USB-C warna oranye. Kalau pengen tahu secara spesifikasi ya, dia seperti ini. Outputnya bisa mencapai maksimal 20 volt 3,25 ampere. 20 volt 3,2 kali 3,25 kurang lebih perkiraan di sekitar 60 wattan ya. Mohon dikoreksi bila salah, tapi ini ada tulisannya ini for 6 ampere 20 volt maksimal 120 watt. Nah ya, kemudian coba ini saya tes dengan menggunakan kabel dari brand Winkey yang arusnya 3 ampere. Ini cuma harga kabel sekitar 20 ribuan ke Samsung Super Fast Charging 2.0 45 watt. Ini Samsungnya Galaxy A36. Nah, silakan dilihat. Saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu Super Fast Charging 2.0 aktif dengan menggunakan kabel Winkey. Nah, terlihat jelas dengan kombinasi adapter charger Tranyo, masuk dalam kategori adapter charger sakti. Nah, ini start dari baterai 15%. Kemudian kita cek dari sisi seluruh daya. PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 3,3 ampere sama dengan 29,5 watt. Nah, kadang kabel ampernya 3 ampere ini tidak 3 ampere bulat ya, pasti lebih lah. Lihat ini buktinya. 3,3 maksimal tadi ampernya. Oh, 3,5 bahkan. Nah, sekarang coba saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP atau Ripple 53 mV. Tes Anker 140 watt masuk dalam kategori ini adapter charger smart digital display. Ini ada TFT displaynya. Seperti ini dia fisiknya. Nah, di sini layarnya ini ada tombol sentuhnya. Silahkan dilihat ini, saya putar-putar. Seperti ini fisiknya. Dia ini terdapat 4 port ya. 1 port USB-A secara tulisan 33 watt maksimalnya. Kemudian USB-C 1 140 watt, USB-C 2 140 watt, USB-C 3 40 watt. Warna biru muda seperti ini. Kemudian kalau pengen tahu secara spesifikasi, ini cukup banyak sekali tulisan spesifikasinya ya. Bisa terlihat di sini, intinya output maksimalnya dia bisa mencapai hingga 140 watt. Sekarang saya coba untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support Super Fast Charging Samsung 2.0 45 watt dengan menggunakan kabel dari brand Winkey yang harganya murah cuma di 20 ribuan. 3 ampere kabelnya saya hubungkan sekarang.
Nah, lihat kombinasinya. Super fast charging. Ini menggunakan port C1. Oh, mungkin portnya salah ini. Nah, coba saya pindah. Lihat ini, saya rubah ke C3 langsung ya. 1 dan 2 sama. Nah, sebentar saya cabut. Nah, ini. Kemudian saya hubungkan port C3. Silakan disimak. Super fast charging. Sama saja. Nah, ya. Kemudian coba mungkin port C2 yang tengah-tengah. Mungkin ada yang suka yang tengah. Ini lihat ini C2. Nah, super fast charging. Jadi tidak bisa Anker ini menggunakan kabel 3 ampere untuk menjalankan misi super fast charging Samsung 45 Watt. Adanya data seperti itu. Sekarang kita cek dari sisi ini USB daughter Cozy PPS yang aktif dengan struk daya 8,7 volt kali 2,9 ampere sama dengan 25,5 watt. Tapi secara struk daya ini di atas 25 watt. Menurut saya secara struk daya ya super fast charging 45 watt karena dayanya di atas 25 watt, tapi secara tulisan ya super fast charging saja. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak. Nah, ini yang saya suka dari Anker itu nilai Ripple-nya sangat rendah, 27 mV. Nah, coba kita cek dari sisi digital display-nya Anker. Nah, seperti ini dia digital display-nya. Secara adapter charger jalan 32 watt. Coba saya klik dia seperti ini. Saya klik dia seperti ini. Saya klik dia seperti ini. Jadi, sekali lagi, tidak bisa Anker menggunakan kabel 3 ampere untuk menjalankan misi Samsung Super Fast Charging 2.0 45 watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 watt saya hubungkan lewat kabel C2C atau kabel PD dengan menggunakan kabel Vivant 240 watt. Sudah saya hubungkan. Super Fast Charging 2.0 aktif, start dari baterai 2%. Nah, ini saya menggunakan port yang paling atas sendiri. Nah, ini ya. Kemudian kita cek dari sisi misalnya digital display-nya dahulu. Ini sebentar, mencapai 44 watt. Kemudian kita cek dari sisi USB daughter Cozy. PPS yang aktif dengan struk daya 9,1 volt kali 4,3 ampere sama dengan 39, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 17 mV. Venson Gandas seri 70 watt. Nah, ini tulisannya Gandas. Ini salah satu adapter charger favorit saya. Seperti ini ya, dia fisiknya. Tampil solid, warnanya abu-abu atau grey lah. Nah, kalau pengen tahu, dia menggunakan 3 port. Dual port USB-C seperti ini dan 1 port USB-A, semuanya warna oranye. Kalau pengen tahu, dia secara spesifikasi seperti ini spesifikasinya. Model FEX. Nah, sangat kecil tulisannya. Intinya output maksimalnya bisa mencapai hingga 70 watt. Sekarang coba saya menggunakan kombinasi kabel 3 ampere. Loh, Anker yang brand terbaik saja tidak mampu kabel 3 ampere, apalagi Venson yang dayanya cuma 70 watt. Tadi Anker 140 watt saja tidak bisa kan gitu. Ya, kita lihat saja. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ini. Saya hubungkan sekarang dengan kabel WinKey. Super Fast Charging 2.0 aktif. Nah, dengan Venson. Nah, ini salah satu keunggulan Venson 7 watt Gandas seri. Nah, ya dengan WinKey sekali lagi. Nah, sekarang kita cek dari sisi struktur daya. PPS yang aktif dengan struktur daya 8,8 volt kali 3,1 ampere sama dengan 27 watt. Nah, seiring dengan penambahan baterai pasti dayanya turun ya, karena ya untuk keamanan dari baterai itu sendiri. Nanti saya tesnya akan semakin turun dayanya. Sekali lagi karena daya baterai yang ada di sini semakin menambah. Intinya Super Fast Charging 2.0 aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak. Ini yang saya suka dari Venson, Ripple-nya sangat-sangat rendah. Lihat, cuma 17 mV ke Samsung 40 watt. Sangat aman untuk baterai, usia pakainya lebih lama dalam jangka panjang karena nilai Ripple-nya sangat rendah. Tes adapter charger QuickTech 10 Ultra, ini support daya 120 watt seperti ini ya dia fisiknya, khas QuickTech. Nah, coba saya putar-putar, desain fisiknya seperti ini. Ini ada digital display-nya yang ada di sini. Model tombol sentuhnya dia seperti ini.
Kemudian ini terdapat 3 port USB-C dan 1 port USB-A. C1, C2 warna biru muda, C3 dan USB-A warna hitam. Kemudian kalau pengen tahu secara spesifikasi dia seperti ini. Sebentar, kadang ini jelas ya. Intinya output maksimalnya bisa mencapai hingga 120 watt. Nah, coba kita tes kehebatan dari Cooktek ini ketika dihubungkan dengan kabel murah yang harganya cuma 20 ribuan. 3 ampere WinKey. Nah, sekarang saya hubungkan lewat angka port C1. Nah, seperti ini. Karena misalnya yang output istimewa ketika adapter charger yang portnya banyak pasti di USB C1 ya, kira-kira seperti itu. Saya hubungkan ke Samsung 45 watt. Super fast charging saja. Nah, ya adanya data seperti ini. Oh, mungkin portnya salah. Coba saya ganti. Port C1 tidak bisa. Kemudian misalnya saya ganti port C3 langsung ya. Karena C1 dan C2 perkiraan sama. Lihat ini, saya hubungkan. Coba saya dekatkan. Super fast charging saja. Nah, ya jelas ya. Saya kembalikan lagi ke C2 misalnya. C1, C2, C3 saya ratakan semuanya. Saya hubungkan. Super fast charging. Tetap tidak bisa. Jadi tidak menjamin adapter charger spesifikasi bagus, brand bagus, support Samsung Super Fast Charging 40 watt, kombinasi kabel 3 ampere tidak menjamin. Sekarang kita cek dari sisi USB Datterco CPPS yang aktif dengan seluruh daya 8,7 volt kali 2,9 ampere sama dengan 26 watt tadi maksimalnya. 27 watt. Secara seluruh daya sudah masuk dalam Super Fast Charging 45 watt, tapi secara notifikasi ya jalan di Super Fast Charging 25 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP yang sangat rendah, cuma 19 mV, sehingga aman digunakan untuk Samsung Super Fast Charging 45 watt, tapi dengan catatan harus menggunakan kabel 3 ampere. Kalau menggunakan kabel WinKey yang 3 ampere ini tidak bisa ya. Maksud saya tadi menggunakan kabel 5 ampere bisa. Ini jalan Samsung Super Fast Charging 45 watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan lewat kabel VIVAN 240 watt C1. Super Fast Charging 2.0 aktif, start dari baterai 3%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Datterco CPPS yang aktif dengan seluruh daya 9 volt kali 4,2 ampere sama dengan tadi maksimal di 40 watt. Sekarang jalan di 38-37 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 23 mV. Tes adapter charger unit 120 watt GAN 3. Tulisannya seperti itu, masuk dalam kategori adapter charger sakti. Kalau pengen tahu dari sisi body atau fisiknya dia seperti ini. Kemudian dari sisi port dia dual port, 1 port USB-A dan 1 port USB-C, tapi tidak bisa digunakan dual port secara bersamaan, harus digunakan satu persatu. Nah ya, kemudian kita cek dari sisi spesifikasi dia seperti ini. Ini kalau menurut saya dari sisi USB-C atau Type C ya, ini secara tulisan supportnya 65 watt lah, kurang lebih seperti itu. Tapi saya tes dia bisa mencapai hingga 120 watt. Nah, seperti itu. Dari si output USB-A ini juga support 20 volt kali 6 ampere sama dengan 120 watt. Yang perlu saya koreksi bagian ini, bagian USB-C-nya. Berdasarkan tes saya support di atas 65 watt lah, kira-kira seperti itu. Silahkan cek postingan saya terdahulu. Sekarang kita tes ke Samsung Super Fast Charging 45 watt dengan menggunakan kabel 3 ampere atau kabel yang harganya murah dari brand WinKey ini. Nah, sebentar saya hubungkan lewat port USB-C. Nah, saya perlihatkan seperti ini. Kemudian lihat Samsung Galaxy A36. Saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu Super Fast Charging 2.0 aktif. Nah, bisa ya? Nah, ya bisa lah, karena adapter charger sakti ya adanya data seperti itu. Sekarang kita cek dari sisi USB Datterco CPPS yang aktif dengan seluruh daya 9 volt kali 3,6 ampere sama dengan 32, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 23 mV. Walaupun adapter charger sakti ya, ini tetap bisa menghasilkan nilai Ripple yang lumayan rendah. Lihat,
cuma 23 mV. Jadi bisa menggunakan kombinasi kabel 3 ampere. Tes speed charging. Nah, coba saya menggunakan kombinasi adapter charger Venson 70 watt versus kabel dari brand Winkey yang 3 ampere. Nah, sebentar saya tata dahulu. Nah, ini ponsel Samsung Galaxy A36 sebagai alat tes speed chargingnya. Sebelumnya kita cek dahulu dari sisi sistem baterai yang ada pada ponsel ini. Nanti start dari baterai 4%. Secara mAh 4% itu 200 mAh. Tingkat kesehatan baterai good. Jenis baterainya Li-ion. Kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Nah, saya hubungkan sekarang. Lihat ini, mulai saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Super fast charging 2.0 aktif. Start dari baterai 4%. Timernya saya nyalakan sekarang. Biasanya kalau ke ponsel Samsung itu saya timer hingga 60 menit mampu mengisi berapa persen. Karena yang saya kejar adalah speed chargingnya. Saya buat mode ponsel mati biar efisiensinya semakin bagus. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit. Lihat ini sudah terisi 5%, detik ke 45 detik. Kita cek dari sisi stop kontak dayanya mencapai 48 watt. Kalau dari sisi stop kontak dayanya agak over ya, karena secara teori maksimal saja 45 watt. Selanjutnya saya nanti kontrol dayanya lewat stop kontak. Kita tunggu sampai 60 menit. 30 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya. Terisi 66%. Nah, dalam waktu 30 menit. Nah, ini sebuah speednya, speed Samsung Super Fast Charging 2.0 45 watt, walaupun dengan menggunakan kabel 3 ampere dari brand Winkey. Kombinasi adapter charger Venson. Nah, ini Venson 70 watt. Nah, saya kembalikan dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek dari sisi stop kontak. Tadi pertama kali colok di 47-48 watt, sekarang tersisa daya 24 watt. Turun 50% dalam waktu 30 menit. Sekarang kita cek dari sisi temperatur, misalnya dari sisi adapter chargernya dahulu. Nah, saya taruh di sini. Adapter charger Venson. Ini lihat. Saya jalan-jalankan untuk mencari nilai temperatur yang tertinggi. 44 paling tinggi. Hangat. Belum panas menyengat ya, 44 itu masih hangat, agak panas sedikit tapi tidak panas banget. Nah, 44 coba saya pegang. Kategori hangat normal sih, hangat-hangat nasi pecel atau teh hangat. Nah, coba kita cek dari sisi ini ponselnya aman, bahkan hangat menuju dingin cuma di 35 derajat Celcius. Mungkin karena faktor biasanya standarnya minta kabel 5 ampere dikasih 3 ampere juga bisa. Atau ya memang sudah dari sononya dia temperaturnya dingin kan gitu ya. Nah, lihat cuma 35 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit mampu mengisi berapa persen. 60 menit telah berlalu, kita cek ponselnya. Terisi 89% dalam waktu 60 menit. Nah, wajar ya, karena ini menggunakan kabel arus 3 ampere. Biasanya, kalau saya menggunakan kabel arus 5 ampere, dalam waktu 60 menit terisi sekitar 91-93%. Anggap selisih sekitar 2% dari perbedaan menggunakan kabel arus 3 ampere versus 5 ampere. Jadi, kesimpulannya, kelima adapter charger ini menghasilkan sebuah sistem super fast charging yang berbeda ke ponsel Samsung Super Fast Charging 2.0 45 watt. Dalam hal ini tes ke Samsung Galaxy A36 ketika saya kombinasikan dengan menggunakan kabel arus 3 ampere. Dalam hal ini saya menggunakan kabel dari brand Winkey yang support 20 volt 3 ampere 60 watt. Dari sisi Anker dan QuickTech itu menghasilkan sistem Super Fast Charging 25 watt secara notifikasi seperti itu. Kemudian dari sisi ketiga adapter charger ini yaitu unit, Tranio, dan Venson menghasilkan super fast charging 2.0 40 watt aktif ketika sekali lagi menggunakan kombinasi kabel 3 ampere dalam hal ini Winkey. Nah, jadi performanya bagus ketiga adapter charger ini ya ketimbang dengan menggunakan Anker dan QuickTech ini. Tidak menjamin, walaupun dayanya tinggi, brand bagus, menghasilkan sistem super fast charging yang bagus ketika dikombinasikan dengan kabel 3 ampere ini. Bahkan yang support lebih banyak ke adapter charger sakti. Contoh ini Tranio adapter charger sakti, unit adapter charger sakti. Yang hebat itu Venson.
Ini bukan adapter charger sakti, dayanya juga sangat rendah, tapi dikombinasikan dengan kabel charger 3 ampere support dia super fast charging Samsung 2.0 40 Watt. Lalu saya tes dari sisi speed charging juga sangat bagus. Dalam waktu ini 1 jam atau 60 menit mampu mengisi daya sekitar 89%. Dibandingkan dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger 5 ampere menghasilkan persentase baterai di area sekitar 92 atau 93% atau 91%. Anggap cuma selisih sekitar 2% perbedaannya antara kabel 3 ampere dengan 5 ampere. Jadi ya kembali ke teman-teman suka menggunakan kombinasi adapter seperti apa. Tapi tetap dari sisi QuickTech maupun Anker ini bisa digunakan untuk Samsung Superfast Charging 2.0 40 Watt, tapi dengan catatan dengan menggunakan kabel 5 ampere. Mungkin itu ya yang bisa dijelaskan dalam tes adapter charger yang support super fast charging 2.0 45 Watt yang dikombinasikan dengan kabel 3 ampere ini. Dan ternyata cuma 3 ini yang support. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli kelima adapter charger ini ataupun alat tes lainnya dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.